Halo, kali ini saya ingin coba sharing mengenai cat air dan cat akrilik. Ini adalah cat yang sangat familiar, yang sering kita jumpai, terutama dalam pelajaran seni rupa mungkin di sekolah ya. Nah, yang pertama yang akan saya coba jelaskan adalah mengenai teksturnya. Jadi untuk cat akrilik itu lebih tebal teksturnya, jadi kita bisa membuat karya-karya yang memiliki tekstur beragam, lebih tebal, impasto misalnya. Nah, sementara kalau cat air itu lebih transparan, jadi karakteristiknya itu sangat loose, sangat transparan, jadi kita bisa membuat efek-efek misty, kemudian efek-efek yang ya apa ya transparan ya. Jadi kita bisa memainkan sifat cat air itu sehingga kita bisa menghasilkan suatu efek yang menurut saya sangat magical. Nah, untuk akrilik sendiri memang lebih ekspresif juga. Kita bisa lihat ini teksturnya sangat tebal, kita bisa mainkan dengan gaya ekspresionisme misalnya. Jadi peruntukannya juga masing-masing cat ini berbeda-beda. Jadi tergantung dari hasil karya seperti apa yang ingin kita capai. Itu dari tekstur. Nah, kemudian dari cat akrilik ini kalau kita timpa itu sangat bisa sekali. Jadi kalau sudah kering si cat akrilik itu akan menggumpal, kemudian bisa kita timpa dengan sangat baik. Dan ini menurut saya salah satu advantage, salah satu keuntungan menggunakan akrilik adalah kalau misalnya kita ingin menimpa suatu warna dengan warna lain, itu tidak perlu menunggu lama seperti cat minyak misalnya. Kalau cat minyak itu kan kita harus tunggu agak lama ya kalau kita mau menimpa warna itu. Nah, cat akrilik ini lebih mudah, kita bisa timpa dengan sangat sempurna. Nah, kalau cat air ini agak sulit menurut saya. Jadi memang cat air itu tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi menurut saya. Jadi lebih spontan, dan kalau misalnya ada salah goresan atau salah ya apa misalnya kita salah menggoreskan kuasnya, itu bisa kita timpa, cuman hasilnya menurut saya tidak akan sebaik goresan pertama itu. Jadi agak-agak tricky memang untuk cat air nih. Oke, untuk mediumnya ini sama-sama menggunakan air sehingga sangat-sangat ramah lingkungan. Jadi membersihkannya juga sangat mudah. Jadi kita membersihkan palet dan kuasnya sangat mudah. Oke, kemudian dari media yang bisa digunakan untuk cat akrilik ini lebih banyak ketimbang cat air. Kalau cat air ini hanya di paper atau di kertas. Nah, sedangkan kalau cat akrilik kita bisa gunakan di paper, di kertas, di kanvas, di kayu, di kain, dan lain-lain. Lebih banyak sekali peruntukannya. Karena sifat akrilik ini memang dia lebih mudah melekat ke suatu bahan. Itu karena tadi sifatnya yang dia bisa teksturnya bisa dibuat tebal atau tipis atau sedang, itu lebih variatif. Sedangkan kalau cat air itu kan dia lebih transparan, lebih sulit untuk menempel di media lain selain kertas. Oke, nah ini kalau misalnya kita pakai palet, kalau akrilik ini kalau kita biarkan, dia catnya akan mengeras sehingga itu akan sulit untuk dibersihkan. Nah, sementara untuk cat air kalau kalau kita kita diamkan misalnya berhari-hari itu nggak masalah sih. Kalau kita mau bersihkan lebih mudah dibanding akrilik. Kalau akrilik itu dia akan mengeras dan akan nempel terus aja seperti itu. Nah, kalau cat air dia kita bisa simpen si cat air yang menggumpal itu, kemudian kita bisa pakai lagi nanti di beberapa hari berikutnya. Oke, dari sisi harga ini saya coba bandingkan dari merek Reeves. Keduanya ini memiliki spesifikasi yang sama, ini isi 12 dan masing-masing 10 mili kalau nggak salah. Nah, harganya itu sama-sama sekitar 100.000 kalau saya lihat di berbagai media platform atau marketplace. Kurang lebih harganya 100.000. Nah, tapi ini memang tergantung dari mereknya juga. Kayak misalnya ada dari merek Winsor Newton, dia ngeluarin cat air namanya Cotman kalau nggak salah, itu jauh lebih mahal. Jadi memang tergantung dari mereknya. Kemudian dari akrilik misalnya si Winsor Newton ini ngeluarin namanya Galeria, Winsor Newton Galeria kalau nggak salah. Itu mahal juga, artinya kita tidak bisa bandingkan secara apple to apple. Tapi pada dasarnya cat air dan cat akrilik ini kalau kita sandingkan yang spesifikasinya hampir sama, itu harganya kurang lebih sama. Jadi tidak ada yang lebih mahal atau lebih murah. Nah, ini ada karya saya. Jadi saya coba tunjukkan hasil akhir atau finish produknya. Untuk cat air ini kita bisa lihat
sangat loose, sangat transparan. Kita lihat di bagian langitnya itu saya bisa memainkan efek transparan dengan cukup mudah. Kemudian di bagian detail juga kita bisa lihat ini saya tidak terlalu banyak effort sebenarnya. Jadi sangat bisa melakukan goresan-goresan yang spontan karena sifat transparannya itu bisa membuat efek yang menurut saya sangat-sangat bagus sih kalau kita punya teknik yang mumpuni ya. Ini juga cat air juga. Ini saya coba buat lebih tebal. Jadi sebenarnya bisa juga kita lukis menggunakan cat air ini agak tebal seperti ini. Cuman memang masih ada efek transparannya juga sih. Jadi tidak akan setebal cat akrilik atau cat poster atau cat minyak. Seperti itu. Nah kita lihat ada juga kita bisa buat tekstur juga sih. Cuman menurut saya peruntukannya cat air ini lebih pas kalau kita melukis dengan efek-efek transparannya itu ya. Nah ini cat akrilik, kita bisa membuat lukisan pemandangan seperti ini layaknya menggunakan cat minyak dan tebalnya itu bisa kita mainkan. Jadi kita bisa buat tekstur yang lebih tebal, lebih tipis dan sebagainya. Dan yang sangat saya suka dari cat akrilik ini adalah sangat-sangat mudah digunakan. Kemudian karena menggunakan bahan dasar air sebagai pelarutnya itu lebih cepat kering sehingga saya bisa menimpa warna itu lebih mudah. Berbeda dengan cat air ya. Kalau cat air itu dia lebih sulit untuk ditimpa dan cenderung harus sekali jadi gitu. Jadi memang kalau goresannya salah itu agak sulit memperbaikinya menurut saya. Ya kita bisa lihat detailnya juga kita bisa mainkan karena cepat kering ini kita bisa menimpa warna itu lebih mudah. Kita bisa buat gradasi warna yang bagus juga menurut saya. Ini ada contoh lain. Nah di contoh kali ini saya ingin coba tampilkan bahwa kadang hasil akhir dari cat akrilik ini agak flat warnanya. Jadi berbeda antara saat saya menggoreskan cat akrilik pertama, kemudian saya bandingkan waktu kering, itu agak berbeda warnanya. Menurut saya hasil akhirnya itu warnanya lebih tidak terlalu keluar gitu, tidak bright seperti cat minyak. Nah itu mungkin salah satu cons dari akrilik. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Feel free untuk diskusi. Saya sangat-sangat open kalau ada teman-teman yang ingin berdiskusi atau bertanya. Dan silakan subscribe channel YouTube saya. Terima kasih.